Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kelambu Hitam. Bersama saya Lukman yang akan selalu membawakan cerita horor untuk menemani aktivitas kalian semua. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Kali ini saya akan membawakan kisah yang sangat mengerikan berjudul Hantu Tanpa Kepala. Seperti apakah ceritanya? Tanpa perlu lama lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Namun sebelum itu, dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tak ketinggalan cerita horor lainnya. Selamat mendengarkan. Tahun 2005 menjadi awal mula perubahan besar bagi kehidupan Kania. Selama ini, ia hanya tinggal berdua bersama ibunya dan menjalani rutinitas harian di hiruk-pikuk kota. Namun, kenyataan pahit harus ia hadapi ketika sang ibu meninggal dunia akibat sakit. Sebelum berpulang, ibunya memberikan satu wasiat sederhana yang harus Kania penuhi segera. Ibunya meminta Kania pulang ke kampung halaman di Jawa. Tujuannya cuma satu, yaitu menjual rumah tua peninggalan keluarga. Rumah itu dibiarkan kosong selama puluhan tahun semenjak ibunya merantau dan tidak pernah ditengok kembali. Kania yang masih dalam suasana duka menyanggupi permintaan ibunya. Setelah semua urusan pemakaman selesai, Kania mulai mengemas barang pribadinya. Ia bertekad menyelesaikan urusan penjualan rumah ini agar hidupnya bisa cepat kembali normal. Perjalanan Kania menuju kampung halaman ibunya memakan waktu seharian penuh. Ia harus berganti angkutan umum beberapa kali sebelum menyewa jasa ojek pangkalan untuk masuk ke area desa. Desa itu ternyata sangat terpencil dan posisinya teramat jauh dari jalan raya utama. Sepanjang jalan masuk, Kania disuguhi hamparan sawah hijau di sisi kanan kiri, serta aliran sungai kecil yang airnya tampak begitu tenang. Jalanan yang ia lewati masih berupa jalan tanah berbatu yang menimbulkan banyak debu saat dilewati ban kendaraan. Mendekati batas pintu masuk desa, rimbunnya pohon di kebun bambu yang luas menyambut kedatangannya. Rumpun bambu yang lebat membuat suasana terasa lebih gelap karena sinar matahari sore terhalang oleh dedaunan yang saling berhimpitan rapat. Kania tiba di desa itu tepat ketika matahari mulai tenggelam. Suasana desa langsung terasa sepi. Tidak banyak warga beraktivitas di luar rumah saat sore menjelang malam. Ojek yang mengantarnya berhenti tepat di depan sebuah bangunan tua. Rumah warisan keluarga itu masih berdiri sangat kokoh jika dibandingkan dengan rumah warga lain di sekelilingnya. Namun, karena puluhan tahun tidak pernah dihuni, halaman depannya sudah dipenuhi tanaman liar yang tumbuh meninggi menutupi jalan masuk utama. Kania membuka gembok pagar karatan dengan anak kunci pemberian ibunya sewaktu di kota. Saat ia sedang menaruh tas bawaannya dan merapikan barang di teras depan, seorang pria paruh baya berjalan pelan menghampirinya. Pria itu memakai peci hitam usang dan sarung kotak-kotak yang dililitkan secara sembarangan di bagian lehernya. "Mbak ini anaknya Ibu Santi ya, yang dari kota besar itu?" tanya pria tersebut sambil berdiri di luar pagar rumah Kania. "Iya pak, saya Kania. Kalau boleh tahu, bapak ini siapa ya?" jawab Kania sambil berjalan pelan mendekat ke arah pagar. "Saya Pak RT di sini mbak. Tadi pagi saya sudah dikabari kalau Mbak Kania mau datang ke desa hari ini. Turut berduka cita ya mbak buat ibunya," ucap Pak RT. Pria itu kemudian bertanya apakah Kania sudah mendengar kabar duka dari tetangga sebelahnya sambil menunjuk ke kanan. Kania menggelengkan kepalanya perlahan. "Belum pak, memangnya ada kejadian apa dengan tetangga sebelah rumah ini?" "Pak Kardi yang punya rumah kayu itu baru saja meninggal tadi pagi mbak. Meninggalnya mendadak sekali. Padahal semalam bapak itu masih ikut kumpul minum kopi sama saya di pos ronda," jelas Pak RT dengan nada pelan. Ia menambahkan bahwa seluruh warga desa kaget karena Pak Kardi selalu terlihat sehat tanpa riwayat sakit. Kania terkejut mendengar kabar duka dari tetangganya tersebut. "Meninggal karena serangan jantung mungkin ya pak? Penyakit jantung kan suka datang mendadak tanpa ada tanda-tandanya sama sekali," tebak Kania mencoba berpikir secara logis. Pak RT menghela napas panjang lalu melirik jalanan desa yang mulai gelap. "Bukan karena sakit medis mbak. Pak Kardi meninggal tanpa sebab yang bisa dijelaskan dokter puskesmas. Tapi semua warga desa di sini yakin kalau kematiannya itu ada hubungannya erat sama kejadian 3 hari yang lalu." "Memangnya ada kejadian aneh apa 3 hari yang lalu pak?" Kania mulai merasa tidak nyaman. 3 malam lalu, Pak Kardi pulang dari balai desa.
Dia melihat hantu perempuan tanpa kepala. Hantu itu jalan mondar-mandir di pohon bambu sambil membawa kepalanya di tangan kiri. Pak Kardi ketakutan sampai demam tinggi semalaman. Tadi pagi dia ditemukan warga sudah kaku di kamarnya. Cerita Pak RT. Cerita mengerikan dari Pak RT membuat Kania terdiam sejenak. Ia mencoba mencerna informasi yang baru saja didengarnya, tetapi akal sehatnya menolak percaya pada hal gaib itu. Kania yang terbiasa hidup di kota jauh lebih mengedepankan logika daripada cerita mistis penduduk desa. Namun, Kania sama sekali tidak bisa memungkiri bahwa kabar penampakan hantu wanita tersebut telah menyebar luas dan benar-benar mempengaruhi perilaku seluruh warga. Sejak berita kematian Pak Kardi mencuat pagi tadi, suasana desa berubah drastis menjadi sangat mencekam dan menakutkan. Kania memperhatikan dari teras rumahnya bagaimana warga berlarian terburu-buru memasukkan barang dari halaman. Pintu rumah dan jendela kayu ditutup rapat, lalu dikunci dari dalam sebelum waktu maghrib tiba. Jalanan tanah di depan rumah Kania kini benar-benar mati tanpa ada satupun orang berlalu lalang. Anak-anak kecil dilarang keras bermain di luar, membuat desa itu kehilangan kehidupannya. Malam pertama Kania di desa itu dihabiskan dengan membersihkan satu kamar tidur yang dirasa paling layak untuk ditempati sementara waktu. Lampu pijar kuning menjadi satu-satunya sumber penerangan utama di dalam rumah tua tersebut. Rasa lelah setelah menempuh perjalanan jauh perlahan membuat tubuhnya terasa sangat berat. Namun, rasa kantuk Kania tertahan keras oleh suasana desa yang kini terasa menekan batinnya. Dari arah kejauhan, suara kentongan di pos ronda dipukul berkali-kali dengan irama sangat cepat memecah kesunyian malam. Suara bambu itu terdengar jauh lebih sering dibunyikan, seolah memberi peringatan darurat agar semua warga tetap waspada di rumah. Kania duduk sendirian di tepi ranjang, menatap kosong ke jendela yang tirainya sudah tertutup rapat. Niat awalnya yang sangat sederhana untuk menjual rumah keluarga secepat mungkin, kini terasa sangat meresahkan dan rumit. Berada sendirian di rumah besar yang lama kosong, di tengah warga desa yang dilanda ketakutan, membuat perasaan Kania menjadi sangat gelisah. 2 minggu setelah kematian Pak Kardi, kehidupan di desa masih diliputi suasana tegang. Kania tetap fokus pada tujuan utamanya sejak awal datang ke tempat itu. Ia ingin menjual rumah warisan keluarga ini secepat mungkin agar bisa kembali ke kota. Kuliahnya sudah banyak tertinggal dan ia tidak mau berlama-lama berada di lingkungan yang mencekam ini. Setiap pagi, Kania rajin membersihkan bagian depan rumah, memotong rumput liar, dan merapikan cat pagar yang sudah mengelupas. Ia membuat tulisan besar di atas papan kayu yang diletakkan tepat di depan pintu masuk pagar. Tulisan itu berbunyi, "Rumah ini dijual murah beserta tanahnya." Kania juga meminta tolong warga desa yang lewat untuk menyebarkan informasi penjualan rumah tersebut kepada kerabat mereka. Harapannya sangat sederhana, ada orang kota yang mau membeli rumah besar itu dengan harga wajar. Namun berminggu-minggu berjalan, tidak ada satupun orang yang berani membeli rumah tua tersebut. Sebenarnya ada beberapa calon pembeli dari kecamatan sebelah yang datang untuk melihat-lihat kondisi bangunan. Mereka awalnya sangat tertarik karena rumah Kania memiliki tanah yang luas dan kerangka bangunan jati yang masih sangat kuat. Transaksi jual-beli bahkan hampir saja disepakati pada minggu pertama. Akan tetapi, para calon pembeli itu selalu membatalkan niat mereka secara tiba-tiba saat hendak membayar uang tanda jadi. Kania kebingungan sampai akhirnya ia tahu alasan pembatalan tersebut. Para calon pembeli ternyata selalu mampir ke warung desa sebelum pulang dan mendengar cerita menakutkan dari warga. Mereka diberitahu tentang teror hantu wanita tanpa kepala yang sering memakan korban. Cerita itu selalu berhasil membuat pembeli ketakutan dan membatalkan transaksi tanpa mau dihubungi lagi. Sambil menunggu rumahnya laku, Kania berusaha menghilangkan kebosanan dengan mulai berbaur bersama warga sekitar. Setiap sore, ia berjalan-jalan di sekitar kampung dan menyapa ibu-ibu yang sedang duduk di depan rumah. Dari kegiatan sederhana itu, Kania akhirnya berkenalan dan menjalin persahabatan dengan seorang gadis desa bernama Dila. Dila adalah perempuan seumuran Kania yang sangat ramah, banyak bicara, dan tidak canggung saat diajak mengobrol panjang lebar. Karena rumah Dila tidak terlalu jauh, gadis itu jadi sering datang berkunjung ke rumah Kania untuk sekedar menemani duduk di teras depan. Kehadiran Dila benar-benar sangat membantu Kania mengurangi rasa sepi di rumah besar yang kosong itu. Dila juga banyak membantu Kania memahami kebiasaan warga desa yang biasanya tertutup terhadap pendatang baru. Pada suatu sore yang berawan, Kania dan Dila sedang duduk santai di kursi rotan teras depan.
Kania menyuguhkan teh hangat dan beberapa camilan ringan yang dibelinya dari warung pagi tadi. Aku jadi pusing sendiri mikirin rumah ini, Dil. Padahal harganya sudah aku turunin jauh dari harga pasaran, tapi tetap saja pada kabur semua pembelinya. Keluh Kania sambil mengaduk teh di gelasnya perlahan. Dila mengambil satu biskuit lalu menatap Kania dengan tatapan sedikit ragu. Ya mau gimana lagi, Mbak? Orang-orang luar desa pasti langsung takut kalau diceritain soal hantu perempuan itu. Jangankan orang luar, warga asli sini saja pada ketakutan tiap malam datang. Kania membalas dengan nada sedikit kesal. Tapi kan hantu itu nggak ada hubungannya sama rumahku ini. Kejadiannya juga di luar rumah kan? Kenapa mereka harus takut beli rumah ini coba? Dila berusaha menjelaskan perlahan. Bukan soal letak rumahmu, Mbak. Warga tuh percaya kalau desa ini secara keseluruhan sudah kena kutukan. Mereka mikirnya buat apa beli rumah kalau nyawanya ikut terancam. Kania terdiam sebentar mendengar penjelasan sahabat barunya itu, sambil menatap jalanan tanah di depan rumahnya yang sudah mulai sepi dari aktivitas warga. Memangnya kematian Pak Kardi itu beneran karena lihat hantu tanpa kepala ya, Dil? Bisa saja bapak itu memang punya riwayat penyakit yang disembunyikan dari warga. Tanya Kania mencoba mencari alasan yang masuk akal. Dila langsung menggelengkan kepalanya dengan cepat. Gadis itu memajukan posisi duduknya agar lebih dekat dengan Kania. Kematian Pak Kardi itu bukan kejadian pertama kali di desa kita ini, Mbak Kania. Jauh sebelum kamu datang ke sini, sudah banyak warga desa yang meninggal mendadak dengan ciri-ciri yang sama persis kayak Pak Kardi. Semuanya sehat bugar, tapi besoknya langsung mati kaku di dalam rumah. Ucap Dila dengan suara pelan dan serius. Kania menautkan alisnya karena baru mengetahui fakta tersebut dan bertanya lagi, apakah hantu itu sudah sering muncul dari dulu? Iya, sering banget. Warga desa beberapa kali melihat penampakan hantu wanita tanpa kepala itu di banyak tempat. Ada yang lihat pas jalan di kebun bambu, tepi sungai, bahkan di tengah jalan desa. Jawab Dila. Dila kemudian menambahkan informasi bahwa kemunculan sosok gaib tersebut biasanya terjadi pada malam-malam tertentu saja. Paling sering sih munculnya pas malam Jumat Kliwon, Mbak. Kalau sudah masuk malam itu, nggak ada satupun warga desa yang berani keluar rumah walaupun ada urusan penting. Kania kembali bertanya untuk mencari kejelasan. Terus apa hubungannya lihat hantu sama orang meninggal, Dio? Kalau cuma sekedar takut sampai demam sih masuk akal. Tapi ini sampai meninggal dunia. Dila menatap mata Kania lekat-lekat, lalu menjawab dengan nada bergetar menahan rasa takut. Karena warga desa sini sudah punya patokan turun-temurun, Mbak Kania. Siapa saja yang melihat hantu perempuan tanpa kepala itu secara langsung pakai matanya sendiri, nyawanya pasti tidak akan selamat. Orang yang melihat itu pasti akan mati mendadak, tepat pada hari ketiga setelah penampakan terjadi. Pak Kardi itu korban kesekian dari teror ini. Penjelasan rinci dari Dila membuat Kania langsung merasa merinding. Angin sore berembus cukup kencang menyapu daun kering di halaman depan, membuat udara terasa sangat dingin di kulit. Logika Kania selama ini terus menolak keras semua hal yang berhubungan dengan cerita gaib. Ia dididik untuk selalu memikirkan penyebab medis di balik setiap penyakit atau kematian mendadak seseorang. Namun pola kematian yang diceritakan Dila terlalu rapi untuk disebut sebagai kebetulan semata. Memasuki bulan pertama Kania menetap di desa tersebut, ketakutan warga ternyata semakin memuncak. Udara malam di desa selalu terasa jauh lebih dingin dari biasanya, membuat tidak banyak orang yang berani keluar rumah. Kania sering menghabiskan waktunya di dalam kamar sambil mendengarkan suara jangkrik dari arah kebun belakang. Ketegangan warga yang sempat sedikit mereda, kini kembali meledak karena sebuah kejadian mengerikan di pos ronda. Malam itu, seorang pemuda bernama Husni sedang mendapat giliran menjaga keamanan desa bersama satu orang temannya. Mereka berdua duduk di pos ronda yang terbuat dari kayu bambu sambil meminum kopi hangat. Waktu sudah menunjukkan pukul 12 malam ketika Husni tiba-tiba berdiri dari tempat duduknya dengan wajah pucat pasi. Pandangan matanya tertuju lurus ke arah kebun bambu yang berada agak jauh dari pos ronda. Tubuh Husni bergetar hebat sampai cangkir kopi yang dipegangnya jatuh ke tanah. Husni melihat sosok wanita berbaju putih kotor sedang berdiri diam menghadap ke arah pos ronda. Hal yang membuat Husni sangat ketakutan adalah wanita itu tidak memiliki kepala di lehernya. Kepala wanita itu justru sedang dipegang di tangan kirinya dengan rambut panjang yang menjuntai ke bawah. Teman Husni yang duduk tepat di sebelahnya bingung melihat tingkah aneh tersebut. Temannya sama sekali tidak melihat sosok mengerikan itu
dan hanya melihat jalanan kosong yang gelap. Temannya mencoba memanggil dan mengguncang tubuh Husni, tetapi Husni terus menunjuk ke arah hantu wanita itu dengan napas yang tersengal. Malam itu, Husni langsung diantar pulang ke rumahnya dalam kondisi demam tinggi. Kejadian di pos ronda itu menyebar dengan sangat cepat pada keesokan paginya. Kania mendengar cerita tersebut dari para tetangga yang sedang mengobrol di jalan. Warga desa menjadi sangat cemas karena kejadian ini mirip dengan apa yang dialami mendiang Pak Kardi. Ketakutan warga ternyata benar-benar terbukti. Tepat 3 hari setelah kejadian penampakan tersebut, Husni ditemukan tewas dalam kondisi yang sangat mengenaskan di dalam kamar mandi rumahnya. Tidak ada satupun anggota keluarga yang mengetahui penyebab pasti kematian Husni. Malam sebelumnya, Husni terlihat masih tidur pulas di kamarnya setelah demamnya mulai turun. Pintu kamar mandi terkunci rapat dari dalam, sehingga keluarga terpaksa mendobraknya. Husni ditemukan tergeletak di lantai kamar mandi dengan mata melotot dan tubuh yang sudah sangat kaku. Kematian Husni ini memberikan dampak yang sangat besar bagi keamanan desa. Pos ronda malam menjadi sangat sepi dan benar-benar ditinggalkan. Tidak ada lagi warga atau pemuda desa yang berani berjaga malam di luar rumah. Jalanan desa langsung menjadi sunyi senyap dan gelap saat matahari baru saja terbenam. Pada sore harinya setelah pemakaman Husni selesai, Dila datang ke rumah Kania dengan wajah yang terlihat sangat cemas. Gadis itu langsung masuk ke halaman dan duduk di kursi teras sambil memeluk lengannya sendiri. Kania yang baru saja selesai menyapu halaman belakang, langsung berjalan menghampiri sahabatnya itu. "Kamu kenapa, Dil? Kok wajahmu pucat begitu? Kamu sakit?" tanya Kania sambil meletakkan sapu di sudut dinding teras. Dila menggelengkan kepalanya perlahan, lalu menatap Kania dengan tatapan mata yang dipenuhi rasa takut. "Aku masih kepikiran soal kematian Husni tadi pagi, Mbak. Ini sudah sangat kelewatan. Husni itu masih muda dan fisiknya sangat kuat. Masa tiba-tiba mati begitu saja di kamar mandi? Pasti ini ulah hantu perempuan tanpa kepala itu lagi." Kania duduk di sebelah Dila dan mencoba menenangkan pikiran sahabatnya itu. "Tapi keluarganya kan belum memanggil dokter buat periksa jenazahnya, Dil. Siapa tahu Husni memang jatuh terpeleset di kamar mandi lalu kepalanya terbentur lantai. Itu kan hal yang sangat wajar terjadi dan bisa bikin orang meninggal mendadak." "Bukan, Mbak Kania. Ini bukan karena jatuh terpeleset atau sakit biasa. Kamu ingat kan aturan yang pernah aku ceritakan waktu itu? Siapa saja yang melihat hantu itu pasti akan mati pada hari ketiga," balas Dila dengan nada suara yang sedikit meninggi. "Husni lihat hantu itu hari Selasa malam. Terus dia meninggal tadi pagi. Dan hari ini tepat hari Jumat. Hitungannya pas 3 hari, Mbak. Sama persis kayak almarhum Pak Kardi." Kania terdiam sebentar, mencoba mencari jawaban yang masuk akal dari ucapan Dila. "Terus temannya yang ikut ronda bareng Husni gimana kabarnya? Dia kan ada di tempat yang sama pas kejadian. Dia selamat kan?" "Temannya selamat, Mbak. Karena malam itu cuma Husni yang melihat sosok hantu tersebut secara langsung. Temannya sama sekali tidak melihat apa-apa di jalanan itu. Hantu itu sepertinya cuma memilih satu orang untuk ditunjukkan wujudnya," jawab Dila sambil terus menundukkan kepalanya. Percakapan sore itu membuat Kania menyadari seberapa besar dampak teror hantu tersebut bagi kehidupan desa. Kematian Husni memicu kepanikan massal yang tidak terkendali. Keesokan harinya, Kania melihat pemandangan baru di sepanjang jalan desa. Warga mulai melakukan berbagai macam cara perlindungan, baik secara fisik maupun ritual, demi menjaga keselamatan diri mereka. Hampir setiap rumah kini memasang daun kelor dan janur kuning yang diikat kuat di tiang pagar. Banyak tetangga yang menggantungkan bawang tunggal di atas pintu masuk utama dan jendela kamar. Dila bercerita bahwa banyak warga yang menaruh garam kasar di dalam saku celana mereka setiap kali terpaksa keluar rumah. Garam itu diyakini bisa menolak bala dan mengusir roh jahat yang berusaha mendekat. Beberapa warga juga pergi ke rumah kiai kampung untuk meminta air doa perlindungan. Mereka menyiramkan air tersebut di sekeliling rumah pada sore hari. Banyak juga warga yang nekat mendatangi dukun di desa sebelah untuk menangkal santet. Warga beranggapan bahwa hantu wanita tanpa kepala itu merupakan kiriman ilmu hitam yang menyebar di desa mereka. Kania hanya bisa mengamati semua kesibukan warga dengan perasaan campur aduk. Semua usaha perlindungan itu berada di luar batas nalarnya sebagai pendatang dari kota. Meskipun seluruh warga desa sudah menghabiskan banyak uang untuk membeli perlengkapan tolak bala, suasana menakutkan sama sekali tidak berkurang. Setiap kali malam tiba, desa itu kembali mati tanpa ada suara manusia. Kania sering terbangun pada malam hari karena mendengar suara anjing lolong panjang dari arah kebun bambu.
Beberapa hari setelah pemakaman Husni, suasana desa sama sekali belum kembali normal. Jalanan tanah di depan rumah Kania tetap dibiarkan kosong tanpa ada kegiatan warga sama sekali. Warga desa masih mengurung diri di dalam rumah masing-masing dan menolak keluar jika tidak ada urusan yang benar-benar mendesak. Kania yang awalnya datang hanya dengan tujuan sederhana untuk menjual rumah warisan ibunya dan segera kembali ke kota, kini mulai merasa sangat terganggu dengan keadaan ini. Rasa penasaran di dalam hatinya perlahan tumbuh semakin besar dan mengalahkan rasa takutnya. Rentetan kematian misterius yang menimpa Pak Kardi dan Husni terus berputar di kepalanya tanpa henti setiap kali ia mencoba memejamkan mata di malam hari. Akal sehatnya menolak keras untuk percaya bahwa sesosok hantu bisa membunuh manusia secara langsung. Tetapi, bukti di lapangan menunjukkan pola kejadian yang terlalu rapi. Kania tidak ingin lagi hanya menjadi penonton pasif yang bersembunyi di balik pintu tertutup sambil menunggu giliran datang. Ia merasa ada sebuah benang merah yang sengaja diputus oleh warga agar rahasia kelam desa ini tidak diketahui oleh orang luar. Pada suatu sore yang mendung, Kania akhirnya memutuskan untuk mendatangi rumah sahabatnya. Ia berniat mengajak Dila mencari tahu kebenaran asli di balik semua teror mengerikan yang melanda desa ini. Dila menyambut kedatangan Kania dengan wajah yang masih terlihat cemas. Mereka berdua lalu duduk berhadapan di ruang tamu rumah Dila yang bangunannya cukup sederhana. Kania menceritakan semua keraguannya dan meminta bantuan Dila untuk mulai mencari asal-usul kutukan tersebut sebelum jatuh korban lagi. "Kamu beneran yakin mau cari tahu soal masalah ini, Mbak? Ini urusannya sama nyawa loh. Aku jujur saja sangat takut kalau kita berdua nanti malah kena masalah baru yang lebih parah," ucap Dila dengan suara pelan sambil menundukkan wajahnya menatap meja. Kania menatap mata Dila, lalu mengangguk dengan sangat mantap. "Aku yakin banget, Dil. Kita nggak bisa terus-terusan hidup dalam ketakutan setiap malam kayak gini. Pasti ada pemicu awalnya yang dirahasiakan. Hantu wanita itu nggak mungkin tiba-tiba muncul dan ganggu warga desa kalau nggak ada sebab pastinya di masa lalu." "Terus kita mau mulai cari tahu dari mana coba, Mbak Kania? Warga di sini aja pada tutup mulut semua kalau ditanya soal beginian. Nggak ada yang berani bahas hal gaib itu sama sekali karena takut kualat," tanya Dila yang masih terlihat sangat ragu dengan rencana tersebut. "Kita datangi orang-orang tua di desa ini satu persatu sekarang juga. Mereka yang sudah tinggal puluhan tahun di sini pasti tahu cerita aslinya. Setidaknya kita bisa tanya soal kejadian aneh apa yang pernah terjadi di desa ini zaman dulu," bujuk Kania dengan nada berharap agar temannya itu mau membantu. Dila akhirnya membuang napas panjang, lalu mengangguk setuju dan bersedia menemani Kania berkeliling kampung pada sore itu juga. Mereka berdua mulai menyusuri jalanan tanah yang sepi untuk mendatangi beberapa rumah sesepuh desa. Rumah pertama yang mereka datangi adalah rumah seorang kakek yang dulunya pernah menjadi perangkat desa yang sangat dihormati warga. Namun, ketika Kania baru saja mulai menyinggung soal asal-usul penampakan hantu wanita tanpa kepala, kakek itu langsung mengubah raut wajahnya menjadi sangat tegang dan pucat. Ia buru-buru menyuruh Kania dan Dila pulang dengan alasan tubuhnya sedang kurang sehat dan ingin segera tidur beristirahat di kamar. Penolakan yang sama persis juga mereka terima secara berturut-turut di rumah kedua dan ketiga yang mereka datangi. Hampir semua orang tua yang mereka temui sore itu menolak keras untuk berbicara sepatah kata pun tentang masa lalu desa. Mulut mereka seolah-olah dikunci rapat, menyimpan sebuah rahasia besar yang sengaja ditutup selama puluhan tahun lamanya. Tatapan mata para orang tua itu bukan sekedar menunjukkan rasa terganggu karena didatangi tamu secara mendadak, melainkan memancarkan rasa takut yang sangat dalam. Kania semakin yakin bahwa tebakannya selama ini benar dan warga memang menyembunyikan sesuatu. Menjelang langit mulai gelap dan matahari perlahan turun, Kania dan Dila mendatangi satu rumah terakhir. Rumah itu milik seorang nenek tua yang tinggal sendirian di dekat perbatasan ujung desa yang sepi. Nenek itu menerima kedatangan mereka berdua di teras depannya yang hanya diterangi satu lampu remang-remang dari dalam rumah. Sama seperti warga tua lainnya, nenek itu langsung menolak menceritakan masa lalu desa ketika ditanya oleh Kania secara baik-baik. Namun, nenek itu tidak langsung mengusir mereka pergi dari pekarangannya. Nenek itu justru memajukan badannya, lalu menarik tangan Kania dengan cengkeraman jari yang cukup kuat dan terasa dingin. Suaranya terdengar parau dan bergetar saat memberikan rentetan peringatan keras kepada Kania.
Jangan pernah kamu coba-coba mencari tahu apa yang sudah dikubur dalam-dalam, Do. Kamu itu cuma orang baru di sini. Pulang saja ke kotamu kalau rumahmu belum laku terjual. Ucap nenek itu dengan mata melotot menatap wajah Kania. Saya cuma mau tahu kenapa hantu itu terus memakan korban, Nek. Pasti ada cara buat menghentikannya, biar warga nggak ketakutan terus-terusan. Balas Kania mencoba meyakinkan nenek tersebut agar mau bercerita sedikit saja kepadanya. Nenek itu menggelengkan kepalanya dengan sangat cepat, lalu membalas ucapan Kania dengan nada suara yang lebih tinggi. Turuti saja aturan di desa ini kalau nyawamu masih mau selamat sampai besok pagi. Jangan pernah kamu mendekati area kebun bambu di ujung desa itu. Kalau sudah masuk malam Jumat Kliwon, jangan pernah kamu berani keluar rumah walau cuma sebentar saja. Nenek itu mengambil napas panjang, lalu melanjutkan peringatannya dengan tatapan kosong ke arah jalanan gelap. Kalau malam-malam kamu dengar suara perempuan menangis dari arah sungai, cepat tutup telingamu dan jangan pernah menoleh ke belakang. Dan satu lagi, jangan pernah kamu berani mencoba mengikuti suara tangisan bayi yang terdengar pas tengah malam. Ingat baik-baik semua larangan itu di kepalamu. Peringatan dari nenek itu terdengar sangat ganjil dan tidak masuk akal bagi Kania, tetapi hal itu justru berhasil membuat bulu kuduknya merinding hebat. Kania dan Dila langsung berpamitan pulang dengan langkah terburu-buru karena matahari sudah benar-benar terbenam dan suasana desa menjadi gelap gulita. Di sepanjang perjalanan pulang menuju rumahnya, Kania terus memikirkan secara dalam semua larangan aneh yang baru saja ia dengar. Larangan untuk tidak mendekati kebun bambu, larangan pergi ke sungai, hingga peringatan soal suara bayi yang menangis. Semua aturan ketat itu terasa terlalu spesifik jika hanya digunakan sebagai mitos untuk menakuti anak kecil agar tidak bermain di luar rumah. Otak Kania terus merangkai semua petunjuk kecil yang ia kumpulkan dari warga hari ini. Reaksi ketakutan dari para orang tua dan larangan ganjil itu menjadi bukti yang sangat kuat di mata Kania. Kania kini merasa sangat yakin bahwa para warga sedang berusaha menyembunyikan sebuah kasus kejahatan besar yang pernah terjadi di desa ini. Hantu wanita tanpa kepala itu sepertinya adalah korban dari kejahatan brutal tersebut yang arwahnya tidak bisa tenang dan kembali untuk menuntut balas dendam. Dila yang berjalan menempel di sebelahnya berkali-kali meminta Kania untuk segera menghentikan penyelidikan ini secepatnya. Dila memperingatkan Kania agar tidak ikut campur lebih jauh karena khawatir mereka berdua akan menjadi target sasaran hantu itu selanjutnya. Namun tekad Kania sudah terlanjur bulat dan tidak bisa digoyahkan lagi oleh ucapan siapapun hari itu. Kania sama sekali tidak peduli meskipun kedepannya ia harus berhadapan dengan kemarahan warga desa atau ancaman gaib sekalipun. Namun, keputusan Kania untuk terus mencari tahu rahasia desa ini rupanya membawa akibat buruk secara langsung. Gangguan gaib mulai berdatangan menghampiri Kania di dalam rumah tuanya. Pada siang hari saat Kania sedang menyapu lantai ruang tengah, ia mendengar suara aneh dari atas atap. Suara itu terdengar sangat jelas, seperti langkah kaki orang dewasa yang berjalan lambat di atas loteng rumahnya. Langkah kaki itu sangat berat, sesekali menyeret debu tebal dan bergerak lurus dari ujung depan menuju bagian belakang rumah. Kania menghentikan sapuannya, lalu menatap langit-langit rumah yang terbuat dari papan kayu jati. Ia sangat yakin sama sekali tidak ada orang lain di atas sana karena akses loteng itu sudah ditutup rapat dengan paku berkarat sejak puluhan tahun lalu. Kania hanya bisa diam mematung sampai akhirnya suara langkah misterius itu hilang dengan sendirinya. Kania mencoba mengabaikan rasa takutnya dan memaksa dirinya melanjutkan pekerjaan. Menjelang malam hari, suasana di dalam rumah terasa jauh lebih dingin dari malam sebelumnya. Kania memutuskan masuk kamar lebih awal dan mengunci pintu kayunya dari dalam. Ia memutar anak kunci sampai 2 kali untuk memastikan pintu terkunci rapat. Tetapi tepat pada pukul 3 dini hari, Kania terbangun dari tidurnya karena mendengar engsel pintu berderit panjang. Pintu kamarnya terbuka sendiri secara perlahan, padahal kuncinya masih menempel utuh. Hembusan angin dingin langsung menembus kulit Kania. Ia bergegas bangun dari kasur untuk melihat keluar dan menutup kembali pintu tersebut. Saat berjalan melewati cermin besar di sudut kamarnya, mata Kania menangkap pemandangan yang sangat mengerikan. Cermin kamarnya memantulkan bayangan perempuan berbaju putih kotor yang berdiri tepat di belakang punggungnya. Baju putih itu basah oleh noda darah segar. Hal paling menakutkan adalah perempuan itu tidak memiliki kepala di atas bahunya. Kania membalikkan badannya dengan cepat ke belakang. Namun, ia tidak melihat siapapun di dalam kamar itu. Bayangan menyeramkan di cermin
juga langsung menghilang tanpa sisa ketika Kenia menoleh kembali ke cermin. Napas Kenia memburu cepat dan jantungnya berdebar sangat kencang. Ia berlari keluar kamar dengan kaki gemetar, memilih duduk berdiam diri di kursi ruang tamu sampai matahari benar-benar terbit. Pada siang harinya, Dila datang berkunjung membawakan makanan dari warung. Dila langsung terkejut melihat wajah sahabatnya yang sangat pucat dan kantung matanya menghitam pekat. Mereka duduk berhadapan di meja makan sambil menyantap nasi bungkus. "Mbak Kenia sakit ya hari ini? Wajah Mbak pucat banget, matanya juga bengkak kayak orang tidak tidur semalaman," tegur Dila dengan wajah khawatir sambil menaruh sendok di atas piring. Kenia meminum air putih di gelasnya, lalu menatap mata Dila. "Aku memang tidak bisa tidur sama sekali dari semalam, Dil. Rumah ini terasa sangat aneh semenjak kita keliling kampung kemarin sore. Aku diganggu terus-terusan dari tengah malam sampai pagi datang." "Diganggu gimana maksudnya, Mbak? Jangan bilang kalau Mbak Kenia lihat hantu perempuan itu di dalam rumah ini," tanya Dila dengan nada suara bergetar menahan rasa takut. "Bukan cuma lihat hantu tanpa kepala dari cermin kamar, Dil. Tadi malam, setelah pintu kamarku terbuka sendiri secara aneh, aku dengar suara orang sedang menumbuk lesung dari arah dapur belakang ini. Suaranya kencang banget dan polanya berulang-ulang tanpa henti. Padahal tetangga sekitar sudah pada tidur dan rumah mereka gelap semua," ceritakannya secara rinci. Dila merinding hebat mendengarnya, lalu mengusap kedua lengannya. "Astaga, Mbak Kania beneran harus cepat-cepat pergi dari desa ini besok pagi. Aku takut banget Mbak Kania bakal jadi incaran hantu itu selanjutnya kalau masih diam di sini." "Gangguannya belum selesai sampai di situ, Dil. Tadi pagi pas aku buka pintu dapur, aku lihat ada banyak jejak kaki aneh di tanah kebun belakang. Jejak kaki manusia berlumur tanah basah itu, arah langkahnya berhenti tepat di depan pintu belakang rumahku," tambahkannya. Ia meyakinkan Dila bahwa semua teror beruntun ini menegaskan hantu itu sengaja menerornya untuk menyampaikan sebuah pesan penting. Sejak hari menakutkan itu, gangguan gaib yang dialami Kania menjadi semakin parah dan terus-menerus terjadi setiap malam. Kania mulai takut memejamkan mata walau hanya sebentar. Setiap kali ia berhasil tertidur karena kelelahan fisik, ia selalu mendapatkan sebuah mimpi yang sama secara berulang-ulang. Di dalam tidurnya, Kania berkali-kali bermimpi melihat seorang wanita berlumuran darah segar dari leher sampai ujung kaki. Wanita itu berjalan mondar-mandir mencari kepalanya yang terputus. Tangan wanita itu terlihat menggendong seorang bayi yang terus menangis dengan suara sangat keras. Kania selalu terbangun dari mimpi itu dengan keringat dingin membasahi seluruh pakaiannya. Suara tangisan bayi dari dalam mimpi itu terasa sangat nyata di telinga Kania meski ia sudah sadar sepenuhnya. Semua rentetan gangguan yang menguras fisik dan mental ini justru memberikan dorongan sangat kuat bagi Kania. Ia semakin bertekad bulat menemukan kebenaran yang selama ini sengaja ditutupi warga. Ia merasa wanita berlumuran darah di dalam mimpinya itu sedang menuntut keadilan. Hingga pada suatu sore yang sangat mendung, suara ketukan pelan dari pintu depan mengagetkan Kania. Kania membuka pintu rumahnya dan melihat seorang pria paruh baya berbaju rapi berdiri di teras. Pria itu menundukkan badannya sedikit dengan sikap yang sangat sopan. "Permisi, Mbak Kania. Saya utusan dari Mbah Warno. Saya diminta datang menjemput Mbak Kania sore ini juga," ucap pria itu memecah kesunyian rumah. "Mbah Warno itu siapa ya, Pak? Saya tidak pernah tahu dan tidak kenal dengan orang bernama itu selama tinggal di sini," jawab Kania kebingungan melihat kedatangan tamu tersebut. "Mbah Warno itu sesepuh paling tua dan paling dihormati di desa ini, Mbak. Beliau menyuruh saya menjemput Mbak Kania ke rumahnya sekarang juga. Beliau bilang beliau tahu persis alasan kenapa penampakan hantu wanita itu terus mengikuti Mbak Kania akhir-akhir ini," jelas pria tersebut secara langsung. Kania terdiam kaku di ambang pintu mendengar ucapan utusan tersebut. Jantungnya berdetak sangat cepat, menyadari bahwa rahasia besar masa lalu desa ini akan segera terbuka lebar. Pada malam harinya, Kania memutuskan untuk memenuhi panggilan tersebut. Ia berjalan mengikuti langkah pria utusan Mbah Warno, menyusuri jalan tanah desa yang sangat gelap. Tidak ada satupun warga yang berani menyalakan lampu luar rumah mereka. Udara malam terasa lebih dingin dari biasanya, dan membuat Kania merapatkan jaketnya. Rumah Mbah Warno terletak di bagian paling ujung desa, dikelilingi oleh pepohonan besar yang rimbun.
Bangunan rumahnya terbuat dari kayu jati tua yang tampak sangat kokoh, dengan halaman depan yang cukup luas. Saat Kania melangkah masuk ke ruang tamu, ia melihat seorang kakek tua sedang duduk bersila di atas tikar pandan. Kakek itu memakai pakaian hitam polos dan ikat kepala kain bermotif batik yang terlihat kusam. Wajahnya dipenuhi kerutan dalam yang menandakan usianya sudah sangat tua. Kakek itu mempersilahkan Kania duduk di hadapannya dengan isyarat tangan. Pria utusan yang tadi mengantarkan Nia langsung pamit pergi dan menutup pintu ruang tamu dari luar. "Kamu pasti bingung kenapa saya minta orang buat jemput kamu malam-malam begini," ucap Mbah Warno memulai percakapan di ruang tamu tersebut. Suara kakek itu terdengar berat, namun sangat jelas di telinga Kania. Kania menganggukkan kepalanya perlahan, lalu membetulkan posisi duduknya agar lebih nyaman. "Iya Mbah, saya jujur kaget waktu Bapak tadi bilang Mbah Warno tahu soal hantu perempuan yang sering muncul di rumah saya. Sebenarnya ada kejadian apa di desa ini sampai saya terus-terusan diganggu?" Mbah Warno menarik napas panjang lalu menatap lurus ke arah mata Kania. "Desa kita ini sedang menanggung akibat dari perbuatan jahat di masa lalu, Nduk. Kamu diganggu karena hantu itu merasa kamu punya niat baik buat membongkar rahasia yang selama ini ditutupi warga sini." Kania terdiam sejenak, merasa tebakannya selama ini memang benar, bahwa warga desa sengaja menyembunyikan kejahatan besar dari orang luar. Kania kemudian meminta Mbah Warno untuk menceritakan kejadian aslinya secara lengkap. Mbah Warno mulai bercerita dengan nada suara pelan namun terdengar sangat serius. Kejadian aslinya bermula sekitar 30 tahun yang lalu. Waktu itu, keadaan desa ini sangat berbeda jauh dengan kondisi desa sekarang. Desa kita dulu dilanda kemiskinan parah karena gagal panen bertahun-tahun. Mbah Warno menjelaskan bahwa warga desa saat itu sampai kesulitan mencari bahan makanan sehari-hari. Banyak anak kecil yang sakit karena kelaparan. Kondisi desa yang sangat parah itu membuat kepala desa pada masa tersebut merasa bingung dan mencari jalan keluar. Kepala desa akhirnya memilih cara yang salah untuk membuat warganya kembali kaya. Kepala desa zaman itu diam-diam melakukan pesugihan buat minta kekayaan, Do. Dia minta bantuan gaib biar hasil panen desanya bagus lagi. Tapi syarat pesugihan itu ternyata sangat berat dan tidak masuk akal. Mbah Warno menghentikan ceritanya sebentar untuk mengambil gelas minumannya. Kania mendengarkan penjelasan itu dengan rasa takut yang mulai terasa jelas di pikirannya. Kepala desa itu harus menyerahkan nyawa manusia sebagai syarat utama pesugihannya. Lanjut Mbah Warno sambil meletakkan gelasnya kembali di atas meja. Dan orang yang dipilih buat dijadikan tumbal pesugihan itu adalah seorang perempuan warga sini yang namanya Marsia. Kania terkejut mendengar nama tersebut dan bertanya mengapa kepala desa harus memilih perempuan itu. Mbah Warno menjelaskan bahwa saat itu Marsia sedang tinggal sendirian di rumah kayunya. Suami Marsia sedang pergi merantau jauh untuk mencari uang dan sudah lama tidak pulang. Selain itu, Marsia juga baru saja melahirkan seorang bayi. Kondisi Marsia yang lemah dan tinggal sendirian itu membuatnya bisa dibunuh dengan mudah tanpa ada orang yang akan menolong. Pada malam hari saat pelaksanaan pesugihan, kepala desa beserta beberapa warga dekatnya mendatangi rumah Marsia. Mereka membunuh Marsia secara sadis di dalam kamarnya sendiri tanpa ampun. Kejadian malam itu benar-benar sangat kejam, Do. Kepala desa memotong leher Marsia sampai kepalanya terlepas dari badannya. Cerita Mbah Warno dengan suara yang terdengar sedikit bergetar. Kepala Marsia lalu dibawa pergi dan dikubur di dalam tanah tepat di pinggiran sungai. Sedangkan bagian tubuhnya dikubur di halaman belakang rumah kepala desa. Mbah Warno menjelaskan bahwa kepala dan tubuh itu sengaja dikubur di tempat yang terpisah jauh. Kepala desa sengaja memisahkan kuburannya agar arwah Marsia merasa bingung saat mencari kepalanya dan tidak bisa pulang ke desa. Sejak malam pembunuhan itu, desa ini memang mendadak menjadi makmur dan warganya tidak kelaparan lagi. Namun, kekayaan warga itu perlahan-lahan harus dibayar mahal dengan rentetan kematian aneh. Arwah Marsia ternyata berhasil kembali untuk menuntut kematiannya dan mengincar nyawa warga di desa tersebut. Kania meremas kedua tangannya yang mulai berkeringat dingin setelah mendengar cerita mengerikan itu. Bayangan wanita berlumuran darah dalam mimpinya kini memiliki penjelasan yang sangat jelas. Terus kita harus melakukan apa sekarang buat menghentikan teror kematian ini, Mbah? Kasihan warga desa yang tidak tahu apa-apa, tapi nyawanya ikut terancam, tanya Kania dengan nada cemas.
Mbah Warno menatap Kania dengan tatapan yang sangat tajam dan serius. Kutukan hantu tanpa kepala ini cuma bisa dihentikan pakai satu cara. Kita harus membuat ritual besar di tengah kebun bambu. Ritual itu tujuannya buat menyempurnakan arwah Marsia, biar dia bisa pergi dengan tenang selamanya. Mbah Warno kemudian meminta kesediaan Kania untuk ikut datang dalam ritual tersebut. Mbah Warno beralasan bahwa arwah Marsia sudah terlanjur memperlihatkan wujudnya kepada Kania, sehingga Kania harus hadir. Kania yang memiliki niat kuat untuk menolong warga, akhirnya menyetujui permintaan Mbah Warno tersebut. 2 hari kemudian, hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Malam itu bertepatan dengan malam Jumat Kliwon yang sangat ditakuti warga. Suasana desa menjadi lebih sepi dan gelap dari malam-malam sebelumnya. Sesuai dengan permintaan, Kania keluar dari rumahnya tepat pada tengah malam. Ia berjalan sendirian menuju kebun bambu yang letaknya berada di ujung jalan desa. Udara malam itu terasa sangat dingin hingga membuat Kania terus menggosokkan kedua telapak tangannya. Angin bertiup cukup kencang dari arah sungai dan membuat daun-daun bambu saling bergesekan, menimbulkan suara berisik yang menakutkan. Kania melangkah masuk ke dalam area kebun bambu dengan langkah kaki yang sangat pelan. Di bagian tengah kebun bambu yang tanahnya datar, Kania melihat Mbah Warno sudah berdiri menunggunya. Di sekitar Mbah Warno terdapat banyak sesajen berupa bunga dan makanan yang disusun melingkar rapi di atas tanah. Bau asap kemenyan tercium sangat menyengat memenuhi udara di sekitar kebun bambu. Mbah Warno langsung menyuruh Kania untuk berjalan maju dan duduk tepat di bagian tengah lingkaran sesajen tersebut. Kania menurut dan duduk bersila di atas tanah yang terasa basah. Setelah Kania duduk dengan tenang, Mbah Warno berjalan perlahan ke arah belakang tubuh Kania. Kakek itu membawa sebuah tali tambang yang terlihat sangat tebal. Mbah Warno meminta Kania menyodorkan kedua tangannya ke belakang agar bisa segera diikat. Kania sempat merasa ragu, tetapi Mbah Warno meyakinkan bahwa ikatan itu adalah syarat penting agar tubuh Kania tidak dirasuki oleh arwah saat ritual berjalan. Kania akhirnya menyerah dan membiarkan Mbah Warno mengikat pergelangan tangannya dengan ikatan yang sangat kencang. Mbah Warno juga menarik kedua kaki Kania dan mengikatnya erat sehingga Kania sama sekali tidak bisa bergerak mundur atau berdiri. Setelah semuanya terikat kuat, Mbah Warno melangkah menjauhi Kania. Kakek itu mulai membaca doa-doa kuno dengan suara keras. Kania hanya bisa duduk diam dalam kondisi terikat rapat, sementara hatinya mulai dipenuhi oleh ketakutan hebat, memikirkan nasib yang akan menimpanya. Suara gumaman rapalan doa kuno Mbah Warno terdengar semakin cepat. Asap putih dari bakaran kemenyan mengepul tebal memenuhi udara malam Jumat Kliwon. Bau asap menyengat itu membuat Kania terbatuk pelan. Kania mencoba memutar pergelangan tangannya yang diikat erat di belakang punggung. Tali tambang kasar itu justru menggores kulitnya sampai terasa perih. Kania cuma bisa menundukkan kepala sambil terus berdoa di dalam hati. Ia berharap ritual ini cepat selesai dan warga desa bebas dari ancaman hantu. Hawa dingin dari tanah basah menjalar naik pelan-pelan sampai ke kakinya. Namun saat angin malam berembus kencang melewati pohon bambu, keadaan mendadak berubah. Mbah Warno tiba-tiba menghentikan bacaan doanya begitu saja. Kakek tua itu berdiri tegak, lalu tertawa dengan suara sangat keras. Tawa kakek itu terdengar serak dan menggema panjang di area kebun bambu. Kania mengangkat kepalanya dengan cepat karena kaget mendengar suara tawa tersebut. Raut wajah Mbah Warno yang awalnya kelihatan tenang, sekarang berubah jadi amat menyeramkan. Kakek itu menatap tajam ke arah Kania dengan tatapan mata melotot penuh kelicikan. Mbah Warno berjalan memutar mengelilingi batas sesajen sambil tersenyum merendahkan. Jantung Kania berdetak makin cepat, memompa darah ke seluruh tubuh. Keringat dingin mulai bercucuran membasahi wajah dan lehernya. Kania mencoba menggerakkan kedua kakinya yang terikat rapat, tapi usahanya sama sekali tidak membuahkan hasil. Loh, Mbah, kok malah ketawa begitu sih? Ini ritualnya udah selesai apa belum? Tolong cepetan lepasin ikatan tali di tanganku sekarang, Mbah. Ucap Kania dengan suara bergetar menahan panik. Mbah Warno menghentikan langkah kakinya tepat di depan Kania. Kamu itu memang anak yang gampang banget dibodohin ya, Nduk. Kamu terlalu gampang percaya sama omongan orang tua yang baru kamu kenal. Balas Mbah Warno tersenyum sinis. Kania terpaksa menelan ludah dengan susah payah saat mendengar ucapan kakek tersebut. Ia merasa kebingungan dengan perubahan sikap sesepuh desa yang tiba-tiba jadi jahat ini. Kania kembali bertanya,
Apa maksud sebenarnya dari omongan kakek tua itu barusan? Mbah Warno menjelaskan perlahan kalau cerita soal pesugihan desa kemarin memang benar terjadi. Tapi kakek itu mengaku dengan santai kalau dia berbohong soal siapa pelaku aslinya. Kepala desa yang bunuh dan potong leher Marsiah 30 tahun lalu itu sebenarnya ya aku sendiri, Nduk. Jelas Mbah Warno sambil kembali tertawa puas. Kenyataan pahit yang baru saja diucapkan Mbah Warno menghantam pikiran Kania dengan keras. Kania menatap wajah tua di depannya dengan rasa tidak percaya yang sangat besar. Orang yang selalu dihormati warga desa ternyata adalah dalang utama dari semua kejahatan ini. Kania mulai meronta dengan sekuat tenaga setelah mendengar pengakuan mengejutkan itu. Ia menarik kedua lengannya ke depan secara paksa sampai pergelangan tangannya lecet berdarah. Mbah jahat banget sumpah. Mbah sengaja kan nipu aku biar mau datang ke sini. Terus ritual malam ini sebenarnya buat apa, Mbah? Teriak Kania sambil terus berusaha keras melepaskan diri. Mbah Warno menatap Kania dengan pandangan dingin tanpa rasa kasihan sedikit pun. Kakek tua itu menjelaskan kalau ritual malam ini sama sekali bukan buat mengusir arwah hantu. Ritual ini sengaja disiapkan dari awal untuk memperbarui perjanjian pesugihannya yang sudah mau habis. Syarat pesugihanku itu butuh tumbal manusia baru, Nduk. Dan tumbal yang paling disukai sama penjaga gaibku itu darah dari keturunan langsung korban pertama, ucap Mbah Warno sambil mencondongkan wajahnya ke arah Kania. Kania menangis histeris mendengar rencana sangat kejam dari kakek tua tersebut. Air matanya mengalir deras membasahi kedua pipinya yang kotor terkena debu tanah. Tapi aku kan sama sekali nggak kenal sama Marsiah, Mbah. Aku ini orang kota, aku bukan keturunan orang desa sini. Bantah Kania di sela tangisannya yang memecah kesunyian. Mbah Warno tersenyum lebar menampilkan deretan giginya yang sudah banyak tanggal. Kakek tua itu lalu mengungkap kebenaran masa lalu yang selama ini terkubur rapat. Kamu itu darah dagingnya Marsiah, Nduk. Kamu itu bayi yang lahir pas ibumu aku bunuh 30 tahun lalu. Malam itu bidan desa namanya Santi mempertaruhkan nyawanya buat bawa kamu kabur jauh ke kota. Santi merawat dan membesarkan kamu sampai dewasa, pakai kasih sayang, biar kamu selamat dari kejaranku. Jelas Mbah Warno bernada santai. Kania menahan napasnya mendengar nama ibunya disebut. Lalu dari mana Mbah tahu kalau aku ini anak yang dibawa lari Ibu Santi? Tanya Kania dengan suara parau. Mbah Warno kembali tertawa meremehkan usahanya selama ini. 30 tahun, aku benar-benar kehilangan jejak kalian berdua di kota. Tapi waktu kamu tiba-tiba datang ke desa ini buat menjual rumah tua peninggalan Santi, aku langsung sadar siapa kamu sebenarnya. Niatmu datang ke sini buat mengurus wasiat ibumu, malah mengantarkan nyawamu sendiri ke tanganku, Nduk. Jawab kakek itu dengan tatapan mematikan. Fakta menyakitkan ini membuat Kania sadar bahwa ibunya sangat menyayanginya. Tapi niatnya menjual rumah itu justru tanpa sengaja mempertemukannya dengan si pembunuh. Tangisan Kania pecah melengking, menembus sepinya kebun bambu. Ia berteriak minta tolong sekuat tenaga, memanggil siapa saja yang mungkin lewat. Tapi cuma suara embusan angin dingin yang membalas teriakannya malam itu. Mbah Warno berjalan mundur, lalu mengambil sesuatu dari dalam keranjang bambu. Kakek tua itu mengeluarkan golok tajam yang besinya mengkilap terpantul cahaya bulan. Mbah Warno menggenggam gagang kayu golok itu dengan tangan kanannya secara mantap. Percuma kamu teriak sampai suaramu habis, Nduk. Gak bakal ada satupun warga yang berani keluar rumah malam ini. Nyawamu bakal aku jadikan persembahan utama buat pesugihanku, ucap Mbah Warno sambil jalan pelan mendekati tubuh Kania. Kania memejamkan matanya rapat-rapat saat golok panjang itu ada di depan wajahnya. Napasnya tersengal-sengal, membayangkan rasa sakit yang sebentar lagi memotong lehernya. Mbah Warno mengangkat golok tajamnya tinggi-tinggi ke udara. Ia sudah siap menebas leher Kania dalam satu kali ayunan. Tapi tepat di detik terakhir saat golok mau diturunkan, kebun bambu mendadak dilanda angin kencang. Angin berembus sangat kuat, menyapu bersih semua sesajen di tanah. Suara batang bambu yang saling bergesekan terdengar ribut memekakan telinga. Dari balik kegelapan pekat, terdengar suara langkah kaki basah yang berjalan menyeret tanah. Kania membuka matanya pelan dan menoleh ke arah sumber suara. Di antara rimbunnya pohon bambu yang gelap, muncul sosok wanita berbaju putih kotor berlumuran darah kental. Wanita itu berjalan sangat pelan tanpa kepala di atas bahunya. Tangan kirinya kelihatan menenteng kepalanya sendiri dengan rambut panjang menyapu tanah. Kania menahan napas saat sosok mengerikan itu makin mendekat. Kedatangan sosok mengerikan itu membuat Mbah Warno terkejut dan melangkah mundur.
Kakek tua itu langsung berteriak memanggil kerabat-kerabatnya yang ternyata sedari tadi bersembunyi mengawasi jalannya ritual dari balik semak-semak. "Kalian semua cepat keluar ke sini. Jangan cuma bersembunyi saja. Usir hantu perempuan ini dari tempatku sekarang juga," perintah Mbah Warno dengan suara lantang. Saat beberapa orang kerabat Mbah Warno berlarian keluar membawa batang bambu tajam, sesuatu terjadi di belakang punggung Kania. Dila diam-diam muncul dari balik semak-semak dengan posisi merangkak. Dila sedari awal memang curiga Kania sedang dijebak, sehingga gadis itu terus mengikuti rombongan ritual secara diam-diam. Dila membawa sebuah pisau dapur dan langsung memotong tali tebal yang mengikat tangan serta kaki Kania. "Mbak Kania, ayo cepat bangun. Kita harus lari dari sini sekarang juga," bisik Dila dengan napas terengah-engah sambil menarik lengan Kania. Kania yang awalnya sangat kaget melihat kemunculan sahabatnya langsung menurut tanpa banyak bertanya. Mereka berdua berlari menjauh dari tengah lingkaran sesajen, lalu bersembunyi di balik pohon bambu yang batangnya sangat besar. Dari tempat persembunyian itu, Kania dan Dila melihat pertarungan secara langsung. Kerabat Mbah Warno mencoba menyerang hantu Marsiah dari berbagai arah menggunakan bambu runcing. Namun, hantu Marsiah menggunakan kekuatan gaibnya yang sangat besar. Tiba-tiba, tubuh para kerabat itu terlempar sangat keras ke udara, lalu jatuh membentur batang pohon bambu. Mereka semua mati di tempat dengan tulang tubuh yang patah dan kondisi yang sangat mengenaskan. Mbah Warno melihat kejadian itu dengan wajah panik dan penuh keringat. Kakek tua itu sadar kalau kerabat-kerabatnya yang dulu ikut menyembunyikan pembunuhan Marsiah sudah tewas semua. Mbah Warno langsung membaca mantra dengan suara sangat keras. Dia memanggil seluruh jin perewangan yang selama ini menjadi penjaga gaib pesugihannya. Angin berputar semakin kencang di tengah kebun bambu, menandakan jin pesugihan itu datang berkumpul. Namun, amarah hantu Marsiah jauh lebih besar daripada kekuatan gaib milik Mbah Warno. Hantu Marsiah berjalan perlahan maju dan menghancurkan semua perlindungan jin tersebut dalam waktu singkat. Kekuatan gaib dari jin Mbah Warno kalah telak tanpa bisa memberikan perlawanan yang berarti. "Ini tidak mungkin terjadi. Ilmu pesugihanku tidak mungkin kalah dari hantu biasa," teriak Mbah Warno dengan wajah yang sangat ketakutan. Kakek tua itu melangkah mundur menjauhi hantu Marsiah sampai kakinya tersandung akar bambu yang besar. Golok tajam yang dari tadi dia pegang dengan kuat langsung terlepas dari tangannya dan jatuh ke tanah berbatu. Kania dan Dila yang masih bersembunyi mengamati kejadian selanjutnya dengan mata terbuka lebar. Golok milik Mbah Warno yang terjatuh di tanah itu tiba-tiba bergerak dengan sendirinya. Golok tajam itu melayang pelan di udara, seolah-olah digerakkan oleh kekuatan tak terlihat milik arwah Marsiah. Mbah Warno menangis ketakutan dan memohon ampun sambil merangkak mundur. Tetapi hantu Marsiah sama sekali tidak memberikan ampunan kepada pembunuhnya itu. Golok tajam yang melayang itu langsung melesat cepat ke arah leher Mbah Warno. Dalam satu kali tebasan kuat, golok itu memotong leher Mbah Warno sampai kepalanya terputus dan menggelinding jauh ke tanah. Malam berdarah itu menjadi akhir yang pantas bagi seluruh pelaku kejahatan. Orang-orang jahat yang selama 30 tahun hidup tenang di balik ketakutan warga, akhirnya tewas di tempat mereka sendiri. Keesokan paginya, matahari terbit terang dan menyinari desa seperti biasa. Beberapa warga yang memberanikan diri keluar rumah pada pagi hari mendatangi kebun bambu. Mereka sangat terkejut saat menemukan kebun bambu dipenuhi jasad Mbah Warno dan para kerabatnya. Warga desa akhirnya mengetahui rahasia besar bahwa Mbah Warno adalah pelaku pesugihan yang sebenarnya. Sejak hari itu, teror kematian yang selalu menghantui warga desa mendadak lenyap tanpa sisa. Tidak ada lagi penampakan wanita tanpa kepala di pos ronda. Tidak ada lagi suara tangisan dari arah sungai, dan kematian misterius berhenti terjadi selamanya. Desa itu kembali aman tanpa ada gangguan gaib sedikitpun. Kania yang sudah mengetahui seluruh kebenaran tidak mau lagi kembali mengingat kenangan buruk di desa itu. Kania segera mengemas semua barang pribadinya ke dalam tas besar dan bersiap pergi. "Kita pergi ke kota hari ini saja, Dil. Kamu ikut aku ya. Kita mulai hidup baru berdua di sana," ajak Kania saat Dila membantunya mengunci pintu rumah warisan. Dila langsung mengangguk setuju, karena dia juga sangat ingin meninggalkan desa tersebut. Kania dan Dila akhirnya pergi meninggalkan rumah tua itu menggunakan angkutan desa. Mereka kembali ke kota untuk menjalani kehidupan yang jauh lebih tenang. Kania sudah menganggap Dila seperti keluarga kandungnya sendiri, karena Dila telah berani menyelamatkan nyawanya dari kematian.
1 bulan kemudian berlalu sejak Kania menetap kembali di kota bersama Dila. Pada suatu malam, Kania tertidur pulas dan mendapatkan sebuah mimpi yang sangat nyata. Di dalam mimpinya, Kania berdiri sendirian di tepi sungai desa yang diselimuti oleh kabut tipis berwarna putih. Di depan Kania, berdiri sosok Marsiah yang memakai pakaian sangat bersih. Marsiah kini telah kembali memiliki kepalanya dan berdiri dengan wajah yang tersenyum manis. Hal yang paling membuat Kania terharu adalah kehadiran ibu angkatnya. Di sebelah Marsiah, Ibu Santi ikut berdiri, mendampingi dengan wajah yang sangat tenang dan damai. Untuk pertama kalinya dalam hidup, Kania melihat ibu kandung dan ibu angkatnya berdiri berdampingan secara langsung. Marsiah menoleh ke arah Ibu Santi, lalu mengucapkan kalimat terima kasih secara langsung. "Terima kasih banyak, Santi. Kamu sudah mempertaruhkan nyawamu sendiri demi menyelamatkan bayi Kania dari pembunuh itu. Kamu merawat Kania sampai dia tumbuh dewasa pakai kasih sayang penuh," ucap Marsiah dengan suara yang sangat lembut. Ibu Santi cuma tersenyum lebar sambil menggenggam erat tangan kanan Marsiah. Mereka berdua lalu berbalik badan dan berjalan menjauh secara perlahan-lahan. Kania berusaha memanggil dan lari mengejar mereka, tetapi badan kedua ibunya itu semakin pudar, lalu menghilang sepenuhnya di balik kabut sungai. Saat Kania gagal mengejar mereka, mimpinya langsung selesai seketika. Kania terbangun dari tidurnya dengan nafas yang sedikit tersengal. Air mata kebahagiaan mengalir deras membasahi kedua pipinya. Kania melihat sekeliling kamarnya dan menyadari sesuatu yang sangat penting. Untuk pertama kalinya sejak Kania kembali dari desa terpencil itu, suasana malam terasa benar-benar sunyi dan aman. Tidak ada lagi suara tangisan menyeramkan dari balik kegelapan. Tidak ada lagi gangguan langkah kaki yang mengikutinya setiap malam. Arwah Marsiah akhirnya menemukan kedamaian abadi setelah seluruh kebenaran terungkap. Darah ibunya yang selama puluhan tahun menuntut keadilan, akhirnya telah memperoleh balasannya dengan tuntas. Kania menghapus air matanya perlahan, lalu kembali memejamkan mata dengan perasaan yang sangat lega. Cerita pun berakhir. Terima kasih buat teman-teman yang udah menyimak cerita ini sampai akhir. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Nantikan cerita horor terbaru dari Kelambu Hitam. Saya Lukman, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.